Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Sabtono Pribadi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Kali ini tema yang akan kita bahas tentang lobby dan negosiasi dalam profesi public relation. Sebagai seorang public relation harus memiliki kemampuan lobby dan bernegosiasi sehingga bisa menjalankan tujuan perusahaan dan juga menjadi perwakilan perusahaan dalam memperoleh suatu tujuan bagi perusahaan. Menurut AB Susanto sendiri, lobby adalah suatu usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobby. Lobby merupakan bagian dari aktivitas komunikasi. Lobby ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi bagian tujuan atau target dari sebuah organisasi atau seseorang. Lobby dapat disusun sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Lobby dan negosiasi harus diperankan oleh pelobby yang mahir dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Hanya saja, negosiasi merupakan suatu proses resmi atau formal, sedangkan lobby merupakan bagian dari negosiasi atau dapat pula dikatakan sebagai awal dari suatu proses negosiasi. Ada aktivitas lain yang mempengaruhi tujuan agar satu pihak terpengaruh atau mau menerima apa yang menjadi keinginan pihak lain. Aktivitas ini disebut aktivitas lobbying. Tujuan lobby sendiri adalah dalam rangka untuk membuka negosiasi untuk memberikan keuntungan buat perusahaan atau sebuah organisasi atau juga masyarakat atau juga negara. Lobby juga memiliki fungsi antara lain yaitu membangun koalisi, mengumpulkan informasi, melakukan kontak dengan individu-individu yang berpengaruh, dan untuk mempengaruhi keputusan. Ada 3 macam bentuk lobby sebagai strategi untuk membuka pintu negosiasi. Yang pertama adalah lobby tradisional. Lobby tradisional adalah jenis lobby dengan mendekati pihak pengambil keputusan. Lobby melakukan praktek lobby langsung dengan cara menyajikan isi pesan dari klien di hadapan pengambil keputusan. Biasanya dilakukan secara formal dalam sebuah pertemuan. Bentuk lobby yang kedua adalah lobby jalur akar rumput. Lobby ini memperjuangkan sesuatu dengan menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh lobby ini banyak, contohnya terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM, masalah lingkungan, kemiskinan, dan pendidikan. Ada yang ketiga, bentuk lobby Political Action Committee. Jenis lobby ini biasa dipakai dalam koalisi politik, di mana ada tawar-menawar pembagian kekuasaan yang dibahas dalam lobby ini. Lobby harus memiliki kecerdasan intelektual, rendah hati, ramah tamah, dan mampu memahami apa yang menjadi pesan dari klien yang akan dibahas. Lobby juga harus memiliki sifat tidak menyerah apabila ada tanda-tanda penolakan dari lawan bicaranya. Adapun karakteristik lobby sendiri meliputi yaitu bersifat tidak resmi atau informal, bentuknya berupa obrolan yang dimulai dengan terus sapa, waktu dan tempat kapan dan di mana saja. Pelaku atau pihak yang melakukan kegiatan lobby sangat beragam, tergantung siapa yang pihak berkepentingan. Berikutnya kita mencoba membahas tentang negosiasi. Negosiasi artinya adalah sebuah perundingan. Negosiasi adalah komunikasi
timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua arti. Yang pertama adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Sedangkan negosiasi arti yang kedua adalah sebuah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Stephen Robbins dalam bukunya Organizational Behavior, negosiasi adalah sebuah proses pertukaran jasa atau barang antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Sedangkan dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak atau lebih mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan, bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi sendiri sifatnya bisa formal maupun informal. Upaya negosiasi sendiri diperlukan apabila yang pertama adalah kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, manakala terjadi konflik antara para pihak. Dan ketiga, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik. Untuk itu kita perlu melakukan negosiasi. Ada 3 konsep penting yang harus dipahami oleh seorang negosiator. Yang pertama adalah best alternative to a negotiated agreement, yaitu langkah-langkah atau alternatif-alternatif yang dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Hal ini banyak mengistilahkan dengan melakukan trading off, yaitu suatu mekanisme proses negosiasi di mana masing-masing pihak saling take and give atas hal-hal yang menjadi kepentingannya. Trading off sendiri adalah merupakan bagian dari negosiasi untuk melepaskan salah satu atau beberapa tuntutan dengan syarat tuntutan lainnya bisa dipenuhi. Adapun yang kedua adalah reservasi price, yaitu nilai tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Misalkan dalam negosiasi menyepakati hasil perundingan 5 dari 10 usulan yang dapat diterima oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah zone of possible agreement, yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Contohnya dalam ini, misalkan target UMR yang dikehendaki pihak pekerja adalah 1 juta, sedangkan titik terendahnya adalah 750, sedangkan target UMR dari pengusaha adalah terendahnya 650 dan tertingginya 850. Jadi zona antara 750 dan 850 adalah zone of possible agreement. 3 konsep dasar tersebut di atas diharapkan dapat menentukan hal-hal yang ingin dicapainya dalam negosiasi. Secara ringkas, negosiasi adalah proses perundingan antara pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang suatu permasalahan. Strategi dalam bernegosiasi. Ada 4 strategi dalam bernegosiasi. Yang pertama, win-win solution, yaitu menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, win-lose, yaitu pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang tiga, lose-lose, kegagalan dari kombinasi strategi sehingga pihak diri pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sama sekali. Yang keempat, lose win, yaitu apabila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dari kesalahan mereka. Adapun taktik dalam negosiasi adalah meliputi membuat agenda, bluffing, yaitu untuk mengelabui lawan berunding, membuat tenggat waktu agar salah satu pihak berunding,
ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan. Yang keempat, good guy, bad guy, sehingga good guy dapat diterima oleh lawan berundingnya. Yang kelima, the art of possession, yaitu minta kompensasi dari lawan berunding setiap ada permintaan dari pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Dan yang keenam adalah intimidasi, yaitu membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada. Adapun negosiasi ala Socrates, yaitu adalah negosiasi sebaiknya dimulai dengan hal-hal umum yang pasti disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya dalam sebuah perundingan perusahaan dengan delegasi serikat pekerja dimulai dengan pembukaan hal-hal yang sama seperti contoh berikut. Hadirin yang budiman, setiap manusia menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Kita hadir di sini dengan niat utama mencapai sebuah kesepakatan yang berguna untuk kebaikan bagi kita semua. Benar bukan? Nah, kata pembukaan tersebut tentu akan dijawab dan dibenarkan oleh pihak-pihak yang hadir. Ini disebut dengan common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antara kedua belah pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua belah pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya. Hubungan antara lobby, diplomasi, dan negosiasi terhadap komunikasi. Lobby, negosiasi, diplomasi merupakan bagian dari konsep komunikasi yang secara umum bertujuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menyampaikan informasi dari atau ke seseorang, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan negara. Selain itu, dalam konteks komunikasi, hal ini juga tidak lepas dari realitas di mana setiap orang membutuhkan informasi. Keberhasilan lobby, negosiasi, dan diplomasi tidak lepas dari proses komunikasi yang baik. Dalam konteks komunikasi, negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Karena itu, sebagai komunikator, baik negosiator, lobbyis, dan diplomat harus dapat memahami kliennya yang di pihak lain berperan sebagai komunikan. Demikian tema siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.